Namun saya diijazah hadis itu dari guru saya. Guru saya dari siapa? Dari gurunya lagi. Gurunya lagi dari siapa? Gurunya, guru menyampai. Sanadnya nyambung gitu ya ke atas. Malah beliau dikhawatirkan berdusta atas nama tiga orang, Ustaz. Ya, berdusta atas nama Nabi, berdusta atas nama gurunya, dan terakhir berdusta atas nama Imam Asmu'i yang beliau kutip perkataannya dari kitab itu ya. Saya ketika melihat videonya Ustadz Institut itu ya, ini orang ini ingin munadoroh sama saya atau mujadalah gitu. Kayaknya ini mencari kesalahan gitu, ingin menjatuhkan saya. Karena di dalam di dalam channelnya itu, di dalam videonya itu bukan liidharil haq gitu. Bukan mencari kebenaran, namun mencari kesalahan. Dan ini juga yang kami sayangkan ya, beliau malah menyerang gitu ya, bahkan menjustifikasi bahwa Warkop Institut ini mencari kesalahan beliau gitu. Padahal kita simak karena YouTube ini media terbuka, beliau tidak mencari kesalahan ya. Beliau hanya mengomentari hadis yang dibacakan oleh KS Mubalik, dan KS Mubalik tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia baca. Waktu itu saya mengomentari seorang ustadz itu, seorang Gus itu bukan mencari kesalahan, namun memang bukti benar bahwa membaca kitabnya itu salah gitu. Kalau ini bukan mencari kebenaran, mencari sesuatu yang benar, tapi mencari kesalahan. Nah, pesannya untuk antum-antum yang mencintai KS Mubalik, saya juga mencintai beliau karena saya seorang santri, saya tinggal di pesantren. Ya, saya mendidik santri juga sebisa mungkin ya. Saya sangat cinta santri dan sangat mengapresiasi. Makanya di video sebelumnya kami upload video menguatkan ya kritikan daripada KS Mubalik ini. Tapi ketika beliau menyampaikan sesuatu yang menurut kami kurang tepat ya, kami koreksi juga gitu. Itu sebagaimana KS Mubalik ini mengkoreksi Gus Miftah. Itu. Jadi jangan antum berpikir negatif, suudzon kepada orang bahwa yang mengkritik itu mencari kesalahan antum. Enggak. Beliau sudah sampaikan katanya Warkop Institut ini pro banget dengan Gus Miftah, Ustaz. Jadi seolah-olah beliau ingin menyampaikan pesan tersirat bahwa orang yang pro dengan Gus Miftah itu pasti benci dengan Habib Muhammad bin Rizik Syihab. Sepintar apapun musarrafnya, kita tetap kembali kepada redaksi hadis. Tidak menganggap beliau tidak berilmu. Bahkan beliau orang hebat, Ustaz, ya. Beliau alhamdulillah gitu berani mengkritik Gus Miftah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Baik, pada kesempatan ini kami akan kembali mereaction atau menanggapi video daripada KS calon mubalik ya. Dimana dalam perjalanan episode ini Warkop Institut memberikan tanggapan bahkan menantang KS Mubalik untuk menunjukkan satu redaksi hadis yang menyebutkan man kadzdzaba ya, dengan tasydid atau fi'il muta'addi. Saya tantang, ada nggak ulama hadis, ada nggak di kitab hadis mana, tolong tunjukkan redaksi hadis man kadzdzaba alayya, man kadzdzaba yang pakai tasydid. Kemudian video ini direspon ya ternyata oleh KS calon mubalik ini, dan mari kita sama-sama simak bagaimana respon beliau terhadap tantangan yang dilontarkan oleh Warkop Institut. Beliau menanggapi dengan satu videonya dengan judul Telur Berkokok, Khairul Samsuri jawab tantangan. Apalah daya saya orang awam, nggak bisa apa-apa gitu ya. Ini Ustadz ini ilmunya luar biasa, tinggi gitu ya. Jadi beliau menyampaikan, saya ini orang awam, apa daya, tidak punya apa-apa. Tapi menurut kami bertolak belakang dengan apa yang beliau sampaikan di statement komunitas YouTube-nya ya. Yang beliau malah menyalahkan gitu. Malah menyalahkan ya, justru Warkop Institut katanya yang salah ya. Namun saya diijazah hadis itu dari guru saya. Guru saya dari siapa? Dari gurunya lagi. Gurunya lagi dari siapa? Gurunya, guru menyampai. Sanadnya nyambung gitu ya ke atas.
Jadi beliau Ustaz berargumentasi dengan mengatakan bahwa saya menerima hadis ini secara diijazah dari gurunya ya. Dari gurunya. Nah, sampai kepada Rasulullah jelas ya. Jadi katanya beliau mendapatkan hadis ini man kadzdzaba ya, kata dia itu diijazah oleh gurunya. Nah, ini yang justru harus lebih dijawab Ustaz. Ya, ini berat masalahnya, masalah hadis ini ya, masalah hadis. Artinya kalau memang ada antum mendapatkan ijazahnya dari kitab apa? Karena kalau kita mengijazahkan satu hadis, maka harus bisa dipertanggungjawabkan. Lainnya, KS calon mubalik ini, santri NU yang viral ini tidak bisa mempertanggungjawabkannya secara ilmiah, maka justru beliau sendiri yang khawatirnya terkena dengan hadis ini, Ustaz. Ya, makna hadis ini barang siapa orang yang berdusta atas nama Nabi, ya. Kemudian malah beliau sendiri yang mengatakan ini hadis Nabi, bahkan diijazah dari gurunya, dan ternyata tidak ada hadis ini. Gitu. Berarti kalau tidak ada hadis ini dalam redaksi hadis, dalam teks-teks kitab-kitab rujukan hadis yang mu'tabar, kutubus sittah atau kutubus tis'ah ya, lebih luasnya lagi, berarti ini hadis maudhu Ustaz. Ya, hadis yang palsu karena tidak ada dalam referensi hadis. Seandainya KS calon mubalik ini tidak bisa menunjukkan ya, secara ilmiah bahwa hadis itu memang ada, tulisannya ada. Nah, ini lebih bahaya. Jadi malah beliau dikhawatirkan berdusta atas nama tiga orang Ustaz, ya. Berdusta atas nama Nabi, berdusta atas nama gurunya, dan terakhir berdusta atas nama Imam Asmu'i yang beliau kutip perkataannya dari kitab ini itu ya. Nah, ini yang bahaya menurut kami. Jadi mohon maaf ya sekali lagi, kami bukan mencari-cari kesalahan enggak. Ya, seandainya beliau clear ini satu kesalahan, maka selesai. Atau misalnya ya beliau menyampaikan ini adalah hadisnya memang ada, kemudian beliau tunjukkan kitabnya kitab apa, riwayat siapa, kalau memang ini diijazah oleh gurunya ya diperkuat lagi bukti ijazahnya seperti apa Ustaz ya. Karena kebetulan beberapa waktu lalu kami di Pondok Pesantren Modern Radhiyah kedatangan tamu mulia Guru Agung Ustaz. Beliau yang memberikan sanad hadis kepada Ustaz Abdul Somad ya. Dan beliau mempunyai guru yaitu Sayyid Alwi Al-Maliki, dan beliau alhamdulillah berkunjung ke pondok kami dan mengijazahkan beberapa hadis Ustaz ya, termasuk kitab-kitab hadis diantaranya alhamdulillah Sahih Bukhari, kemudian juga Sahih Muslim ya. Artinya apa ya, kalau kita bilang kita ini menerima ijazah satu hadis, maka kita wajib harus bisa mempertanggungjawabkan dari apa yang kita ucapkan ya. Jadi sahabat Azkia, KS calon mubalik ini hanya berargumentasi, yang pertama ya, berargumentasi bahwa dia menerima ijazah dari gurunya tentang hadis ini. Ya, kita tidak menyebutkan beliau berbohong, tapi kami hanya meminta menunjukkan bukti yang otentik bahwa beliau betul-betul menerima ijazah hadis ini. Baik buktinya itu berupa redaksi hadis yang tertulis dalam kitab-kitab yang mu'tabar Ustaz ya, atau kitab-kitab hadis lain yang tidak mu'tabar ya, gitu. Atau beliau menunjukkan bukti bahwa ini loh bukti saya pernah diijazah hadis ini gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sahabat KS, kalau menurut saya, yang saya ambil, yang saya ketahui, yang saya petik gitu ya dari guru saya, man kadzdzaba itu memakai muta'addi. Jadi beliau malah kekeh tetap bahwasanya hadis itu adalah muta'addi berdasarkan dari gurunya ya. Jadi menurut beliau tetap hadis itu redaksinya kadzdzaba, dan beliau malah menurut saya gitu. Ya, menurut saya. Ya, mohon maaf lah ya, mohon maaf sekali lagi. Kalau dalam hadis ya tak bisa menurut saya. Karena hadis itu teks ya, bahkan para ulama sangat teliti, bahkan para ulama sangat selektif di dalam menentukan kedudukan satu hadis atau derajat hadisnya. Menentukan sahih, hasan, dhaif, maudhu itu sangat selektif para ulama. Jadi tidak bisa menurut saya, kata saya ini kadzdzaba enaknya gitu ya, tidak bisa ya. Kecuali ya kayak video yang sebelumnya kita mengoreksi Gus Miftah ya, antara Gus Miftah dengan KS calon mubalik, itu kan kitab yang dibaca ya, kita lihat teks kitabnya. Kita saja mengoreksi kitab harus lihat teks kitabnya Ustaz ya. Tidak berani kita mengomentari tanpa teks kitabnya gitu. Nah, ini hadis gitu ya. Maka harus kita kembalikan ke teks hadis. Sebenarnya mudah Ustaz ya. Kalau memang ada teks hadis dengan redaksi man kadzdzaba ya tinggal ditunjukkan saja gitu ya. Walaupun Ustaz di videonya
Warkov Institute itu sudah menyebutkan ya bahwa memang ada Ustaz hadis dengan redaksi man kadzdzaba dalam satu kitab, tapi diteliti lagi ke bawahnya menurut channel beliau ya, itu kemungkinan besar salah cetak Ustaz. Ya, karena di bawah-bawahnya zalnya tidak bertasydid, cuma satu kalimat yang Cuma bertasydid. satu kalimat di atas, kemudian pembahasan di bawah Tidak tidak bertasydid ya. Yang kedua, karena di dalam kitab-kitab yang mu'tabar, dalam kutubu sittah dan kutubu tis'ah lebih luasnya lagi, itu tidak bertasydid Ustaz ya. Karena konteks ini para ulama menjelaskan hadis ini, memberikan tafsirnya, ini berkenaan dengan hadis maudhu Ustaz. Ya, berkenaan dengan hadis maudhu ya, banyak menafsirkan ke situ. Artinya, barang siapa orang yang menyebutkan satu maqalah kemudian disadarkan kepada Nabi, nah itulah yang disebut hadis maudhu. Nabi tidak pernah menyampaikan itu, kemudian dia sampaikan bahwa itu datangnya dari Nabi, itulah yang disebut dengan hadis maudhu, yang diancam orang yang siqail, orang yang berkata itu dengan falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi sekali lagi, justru kami khawatir hadis yang dibacakan oleh Kas Mubalik ini mengenai diri sendiri, gitu ya. Ini kami sangat khawatir. Sekali lagi, mohon maaf, kami tidak membenci beliau. Ini kita membahas secara ilmiah saja ya, membahas secara ilmiah. Artinya kalau memang betul ada, sampaikan. Kalau tidak ada, tidak bisa membuktikannya, kita minta maaf dan akui itu samkul lisan. Sebagaimana kami sampaikan ya, kami tak menganggap beliau bodoh Ustaz ya. Ya, kita tidak menganggap beliau tidak berilmu. Bahkan beliau orang hebat Ustaz ya. Beliau alhamdulillah gitu, berani mengkritik Gus Miftah gitu. Ya, kalau orang lain mungkin agak berpikir mengkritik beliau, tapi beliau menyampaikan, itu kami dukung Ustaz. Ya, kita dukung. Bahkan kita perkuat lagi dengan satu video ya, bahwa apa yang disampaikan KS Mubalik ini memang betul adanya. Gus Miftah melakukan beberapa kesalahan di dalam bahasa kita. Gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan suka atau benci ya. Begitu juga dengan Warkov Institute, kami tak mengenal beliau. Gitu ya. Tapi karena yang beliau sampaikan itu ilmiah, ya, argumentatif, jadi ya memang perlu dipertimbangkan gitu ya, perlu dipertimbangkan. Namun ini saya punya hujah, punya dalil gitu ya. Dalilnya khobari, ini dari guru saya. Jadi beliau katanya punya hujah, punya dalil, dan dalil bentuk khobari. untuk khobari artinya dari Cerita dari guru beliau ya. Ini saya khawatir Ustaz ya. Saya khawatir beliau mencatut gurunya, padahal gurunya tidak pernah mengatakan hal yang seperti itu. hal yang seperti itu. Sobat KS, kadzaba itu artinya barang siapa yang membohongkan. Kalau kadzaba, barang siapa yang berbohong. Sahabat Tazkiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita simak ya penjelasan beliau, dan menurut kami beliau bukan malah mengkritik hadis ya, atau memberikan dalil hujah tentang hadis yang beliau sampaikan ya, ada atau tidaknya redaksi hadis man kadzdzaba. Justru beliau malah mengomentari lafaz kadzdzaba atau perbedaan antara kadzdzaba dengan kadzdzaba gitu. Nah, yang jadi permasalahan di sini yang dikomentari itu bukan perbedaan makna antara kadzdzaba dengan kadzdzaba. Ya, karena orang itu sudah tahu bahwa kadzdzaba artinya berdusta, kadzdzaba mendustakan. Sedangkan kita di dalam menilai hadis tidak bisa, sepintar apapun nahwu sarafnya, kita tetap kembali kepada redaksi hadis. Yang kita ingin itu bukan pembahasan itu, tapi tunjukkan adakah matan hadis yang diriwayatkan oleh perawi dengan lafaz man kadzdzaba. Kalau ada, ya. Jadi yang dipermasalahkan bukan kami bertanya kenapa dibaca kadzdzaba dengan kadzdzaba, Iya. karena kan ini jelas ini hadis, ya tinggal kembali ke teks hadisnya, kan sesimpel itu Ustaz. Kalau man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, itu artinya barang siapa yang berbohong kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau memaknai hadis itu man kadzaba alayya itu maksudnya barang siapa yang berbohong kepadaku gitu. Jadi alayya itu dijadikannya maf'ul bih, berbohong itu kepadaku. Padahal kalau kita lihat terjemah hadis itu ya, itu atas namaku gitu ya, atas namaku gitu. Jadi barang siapa yang berdusta atas namaku. Kenapa? Karena kalau hadis itu maknanya barang siapa yang berbohong kepadaku, maka hadis itu sudah tidak relevan dengan zaman sekarang Ustaz. Karena kita tak pernah berjumpa, tak pernah bertemu dengan Nabi. Tak mungkin kita berbohong kepada Nabi. Maka dalam hal ini ya kita kembali lagi ke referensi kita.
kepada para ulama gitu ya. Tak bisalah kita menerka-nerka ini menurut kami ini bagusnya kadzaba karena bla 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 bla, tidak bisa gitu ya. Dan sahabat tasqiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin ya, walaupun saya tidak tahu Ustaz, beliau ini pasti orang Sunda gitu ya. Dari mana tahunya? Saya tahu dari logatnya Ustaz, kemudian dari sisi cara membobit kitab ya, atau kalau istilah Sunda itu ngalogat gitu ya, ngalogat namanya kalau orang Sunda Ustaz ya. Jadi kalau Sunda Ustaz, sebelum saya ke Sumatera juga saya kesulitan Ustaz mentranslate dobit atau lugot Sunda ke Indonesia ya. Makanya kalau di logat Sunda itu man kadzaba misalnya ya, man kadzaba alaya sing saha wae jalmana kadzaba anu ngabohong alaya kakuring. Memang kepada saya Ustaz gitu. Tapi kita kembali kepada makna apa yang dijelaskan oleh para ulama kan gitu. Tafsir hadisnya itu apa gitu. Jadi memang secara alaya itu ya secara logat Sunda itu ya kakuring artinya kepada saya. Gitu. Kalau saya kira sih kesalahannya di situ. Gitu. Makanya beliau sering bilang membohongkan gitu ya. Padahal dia bukan maf'ul ya, bukan menduduki mahal maf'ul. Ya, gitu. Nah, kemudian kenapa saya menebak beliau orang Sunda? Dia terus mengulang-ulang kata membohongkan ya. Ini ciri khas orang Sunda memang Ustaz ya. Karena memang kata batu bohong ya, tapi ya, tidak begitu familiar ya kalau dalam teks hadis atau dalam istilah-istilah yang formal gitu kan, itu biasanya menggunakan kalimat-kalimat mendustakan gitu ya, mendustakan atau berdusta. Itu menurut saya hanya secara translate saja Ustaz. Ya, dia mencocokkan translate bahasa Sunda ke bahasa Indonesia gitu ya. Sehingga Karena agak terjadi sedikit gagal paham. ya agak nggak sinkron gitu. Dan itu yang saya rasakan dulu Ustaz. Memang sulit Ustaz ya. Saya kesulitan sekali ketika dulu awal pindah ke Sumatera. Kebetulan saya dikasih ngajar nahwu pula Ustaz. Nah, ngajar jurumiyah, ngajar al-sorof yang biasanya menggunakan logat Sunda, ini harus pakai bahasa Indonesia. Aduh, maka di situ kita ya wajib belajar lagi gitu, belajar bahasa. Ya, mudah dipahami oleh santri-santri. Jadi beliau intinya hanya menebak-nebak ini loh yang pas gitu menurut translate bahasa beliau, bahasa Sunda gitu. Oke, kita lanjut. Saya ketika melihat videonya Ustadz Institut itu, ini orang ini ingin munadoroh sama saya atau mujadalah gitu. Kayaknya ini mencari kesalahan gitu, ingin menjatuhkan saya. Karena di dalam di dalam channelnya itu, di dalam videonya itu bukan liidharil haq gitu. Bukan mencari kebenaran, namun mencari kesalahan. Dan ini juga yang kami sayangkan ya. Beliau malah menyerang gitu ya, bahkan menjustifikasi bahwa Warkop Institute ini mencari kesalahan beliau gitu. Padahal kita simak karena YouTube ini media terbuka. Beliau tidak mencari kesalahan ya. Beliau hanya mengomentari hadis yang dibacakan oleh KS Mubalik, dan KS Mubalik tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia baca. Malah KS Mubalik yang menyalahkan Warkop Institute tanpa disertai argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, bahkan beliau menyebutkan juga bahwa channel ini katanya bukan lidharil haq tapi mencari-cari kesalahan. Bayangkan kalau antum ini Gus Miftah. Nah, mohon maaf, saya bukan membela Gus Miftah ya. Kemarin Gus Miftah pun kita kritiknya, bahkan kita kuatkan video daripada KS Mubalik ini. Tapi kita bayangkan seandainya Gus Miftah, seandainya antum ini Gus Miftah, kemudian ada santri yang mengoreksi bacaan kitabnya. Nah, alangkah bagaimananya lah gitu. Gitu ya. Sedangkan di antum yang katanya santri yang wajar salahnya, ya seharusnya mudah lah minta maaf kalau memang salah kan gitu. Orang tahu Gus Miftah aja minta maaf. Iya. Kok beliau orang besar, orang ternama, secara ego mungkin lebih tinggi ya, secara harga diri lebih tinggi gitu. Tapi beliau minta maaf, ini saya salut ya. Dengan kerendahan hati beliau tetap meminta maaf. Bahkan ya itu tadi. Tapi kenapa KS Mubalik ini justru malah menuduh, menjustifikasi ini tidak Warkop apa yang salah? Ya, menjustifikasi bahwa Warkop Institute yang salah. Ini agak heran ya. Padahal kami scroll, mohon maaf ya, kami termasuk orang yang setuju dengan perjuangan Habib Muhammad bin Rizik Syihab. Tapi kami juga setuju dengan perjuangan orang-orang yang tidak sependapat dengan Habib Muhammad bin Rizik Syihab ya. Karena sama-sama muslim, sama-sama muslim, sama-sama berjuang ya. Kami kuatkan lagi, setiap kali bikin video rasa-rasanya kami sampaikan Ustaz ya. Jangan karena kesalahan yang kecil kita menutup mata dari kebenaran. Gitu ya. Jadi saya sangat
cinta sekali dengan Habib Muhammad Rizik bin Syihab ya. Saya juga orang NU, tapi bukan NU struktural ya, tapi NU tradisional, artinya amaliyah, kami amaliyah NU gitu ya. Tapi ya kami berjalan, kami sampaikan apa yang kami ketahui dan sesuai dengan fakta. Nah, Tual lah gitu ya Ustaz ya. Waktu itu saya mengomentari seorang ustadz itu, seorang gus itu bukan mencari kesalahan, namun memang bukti benar bahwa membaca kitabnya itu salah gitu. Kalau ini bukan mencari kebenaran, mencari sesuatu yang benar, tapi mencari kesalahan. Kemudian beliau mengelak Ustaz. Kalau saya mengoreksi bacaan kitab Gus Miftah itu bukan mencari kesalahan, cari kesalahan katanya. tapi karena memang ada kesalahan. Ya, begitu juga Warkop Institut. Ya begitu juga hal yang dilakukan. Ya, Kita juga nggak mencari kesalahan. Tuh, di sini. seandainya antum tak menyampaikan hadis itu, saya yakin Warkop Institut tidak akan menyerang antum. Gitu. Dan kalaupun disampaikan dengan lafaz yang benar. Ya, gitu ya. Jadi inilah yang kami sayangkan ya. Nah, pesannya untuk antum-antum yang mencintai KS Mubalik, saya juga mencintai beliau karena saya seorang santri, saya tinggal di pesantren. Ya, saya mendidik santri juga sebisa mungkin ya. Saya sangat cinta santri dan sangat mengapresiasi. Makanya di video sebelumnya kami upload video menguatkan ya kritikan daripada KS Mubalik ini. Tapi ketika beliau menyampaikan sesuatu yang menurut kami kurang tepat ya kami koreksi juga gitu. Kami koreksi juga ya. Itu sebagaimana KS Mubalik ini mengkoreksi Gus Miftah. Itu. Jadi jangan antum berpikir negatif suudzon kepada orang bahwa Yang mengkritik itu mencari kesalahan antum enggak. Iya. Kecuali Warkop Institut ini tiba-tiba menyerang tanpa alasan. Itu mungkin ya bisa jadi memang mencari-cari kesalahan. Tapi ini kan enggak gitu. Beliau hanya mengomentari, meminta pertanggungjawaban atas apa yang antum baca mengenai hadis yang antum kutip. Itu saja. Dan simple sekali. Kalau memang salah, akui kesalahan. Kalau memang menurut antum ada hadis dengan redaksi man kadzdzaba, tinggal antum tunjukkan hadisnya dalam kitab apa, riwayat siapa. Sesimpel itu. Tidak sulit ya. Nah, jadi beliau sekali lagi malah berlindung ya, mencari pembenaran. Di balik nama santri. Ya, kalau katanya santri salah itu wajar, betul. Betul saja. Kalau santri salah wajar. Tapi dikasih tahu Harus terima. Itu bisa etika menerima. santri ya. Etika santri. Itu. Atau ya kalau memang tidak terima disalahkan ya harus berani bertanggung jawab. Yang kedua, saya kurang sepakat dengan kalau ustadz yang salah itu kurang ajar. Tidak begitu. Ya, antum kan belajar kitab. Ya, antum kan belajar akidah, antum belajar tauhid. Bahwa tidak ada manusia yang maksum kecuali para nabi dan para rasul. Jadi selain nabi dan rasul, mereka mempunyai kecenderungan yang sama. Mempunyai kesempatan yang sama di dalam melakukan satu kesalahan. Kan tak mustahil ustadz salah. Gitu ya. Jadi pesan kami, jangan antum melakukan pembenaran terus-menerus lah. Jangan mentang-mentang karena antum viral, mentang-mentang karena banyak yang memuji antum, bahkan kami pun memuji antum, kemudian antum lupa diri sehingga tidak mau menerima kebenaran, tidak mau dinasihati orang. Ini yang bahaya. Itu ya. Betul, santri itu wajar kalau salah, betul. Kami pun kan udah bilang kemarin. Insya Allah antum tuh sabqul lisan, tapi melihat respon antum terhadap kritikan orang, inilah yang membuat kami, inilah yang menggugah kami untuk menyampaikan hal ini ya, kepada antum. Sebenarnya dengan satu dalil saja sudah cukup kalau kita ingin mencari kebenaran. Tapi 1000 dalil tidak akan cukup kalau kita ingin mencari pembenaran. Top Haji Jobek. Ya, saudara sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf kami bukan ngegas ya. Ngobrol-ngobrol santai. Dan ini kami rasanya bercerita dengan kawan ya, karena sesama santri gitu lah ya. Bahkan satu suku kalau saya dengan beliau sama-sama suku Sunda ya. Jadi Tengoklah wajar lah santri muda sih kan. ya semua ganteng. Jenggot aja panjang, sama aja santrinya kan jenggot. Bukan jenggotnya lebih panjang beliau. Iya, lebih panjang dari jenggotnya. Ajaklah santri. Bahkan mohon maaf beliau mengatakan sesuatu yang kurang pantas dikatakan oleh seorang santri ya, Bahkan bukan seorang santri, Iya. seorang muslim bahkan tidak pantas ya. pantas mengucapkan kata-kata. Iya, ada kalau santri salah itu wajar, kalau ustadz yang salah itu kurang ajar. Nah ini
bahaya ya. Walaupun suaranya beliau hilangkan ya, tapi kita bisa melihat ya mimik mulutnya, gerakan mulutnya. Kalau bukan santri, seorang ustadz gitu ya, salah. Nah ini bukan wajar, tapi Jadi tolonglah ya, antum membawa nama baik santri, baik buruknya santri ada di pundak antum untuk saat ini lah ya. Jadi ya kita coba menghadapi masalahnya dengan bijak. Artinya ya seperti tadi, kalau salah aku ya salah, kalau memang betul ya antum sampaikan dengan bertanggung jawab dan secara argumentatif ya, bukan secara tebak-tebakan. Pokoknya yang saya lihat di channel itu ya, pokoknya dia itu pro banget sama Ustadz Gus itu ya, pro banget pokoknya. Jadi saya dicari kesalahannya untuk dijatuhkan gitu ya. Beliau juga sampaikan, katanya Warkop Institut ini pro banget dengan Gus Miftah, Ustaz. Jadi seolah-olah beliau ingin menyampaikan pesan tersirat bahwa orang yang pro dengan Gus Miftah itu pasti benci dengan Habib Muhammad bin Rizik Syihab. Ini mohon maaf ya, ini kami menerka-nerka karena kita tahulah situasi politik di Indonesia ya. Itu enggak. Coba antum scroll ke bawah di video-video Institut Warkop Institut, itu ada satu video yang beliau memberikan nasihat kepada kita bagaimana cara mencintai Habibana, Imam Besar Habibana Muhammad bin Rizik Syihab. Dia perlu kami kuatkan lagi, kami adalah orang yang senantiasa mencintai zuriyah Rasul, termasuk Imam Besar Muhammad Rizik bin Syihab ya. Termasuk Imam Besar Muhammad bin Rizik Syihab, dan juga kami pencinta orang-orang yang berjuang berdakwah di jalan Allah, terlepas mereka pasti punya kesalahan dan kekurangan karena mereka bukan nabi, bukan rasul, manusia biasa. Pada sekian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kami simpulkan bahwa video klarifikasi atau jawaban dari tantangan Warkop Institut itu tidak dijawab secara ilmiah menurut kami. Bahkan kami menyimpulkan dan menilai sekali lagi dengan tidak menjatuhkan dan merendahkan. Ya beliau santri lah ya Ustaz ya, wajar lah istilahnya, ego masih tinggi ya istilahnya. Baru kemarin loh kita dipuji, baru kemarin kita didukung ya karena videonya viral kan. Tahu-tahu ada orang yang menjatuhkan gitu ya. Dan hal yang dijatuhkan ini sama dengan apa yang beliau, dengan apa yang membuat beliau naik gitu, membuat beliau dipuji. Ya betul. Ya beliau mengkritik Gus Miftah dari sisi ilmu nahu, kemudian tiba-tiba ada orang yang mengkritik ya masih ada kaitannya dengan ilmu nahu juga gitu ya, dari sisi lafaz, cuma jelas kembali ke teks. Sahabat Azkia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai kita. Amin ya Allah. Kepada seluruh netizen, siapapun yang melihat video ini, jangan pernah kalian berburuk sangka bahwa ulama ustaz yang ada di Indonesia ini saling serang menyerang. Tidak. Kita memberikan penjelasan ini karena kita sayang, karena kita peduli, karena kita memperhatikan mereka sesama muslim. Kita ingin sama-sama berada di dalam jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe video ini. Itu merupakan bentuk support untuk kami semuanya. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.